Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wassayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Masuk dalam pembahasan Ista'in billahi wahdah. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kemarin sudah kita kasih pendahuluan tentang isti'anah itu luar biasa. Ibadatun azimah, ibadah yang agung. Masdaru kuwatil muslim, sumber kekuatan muslim. Kemudian asasu sa'adah wal falah, pondasi kebahagiaan dan keberuntungan. Kemudian menjaga kemuliaan bagi makhluk. Demikian pula penerapan tawakal, kesadaran diri lemah, kemudian keyakinan Allah Zat yang maha mampu. Penulis membawakan yang pertama, minta tolong itu hanya kepada Allah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi yang beliau berkata hadisnya hasan sahih. Kata Nabi SAW, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billahi." Kalau kamu minta, minta sama Allah. Kalau kamu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penggalan hadis yang panjang ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Fadl ibn Abbas. Salah satu nasihatnya, kalau minta sama Allah, kalau mohon pertolongan kepada Allah. Kemudian poin pertama, dibawakan ucapan Imam Nawawi dan juga Al-Haytami. Fi tafsiri hadal hadisi ma halasathu. Berkaitan tentang penjelasan hadis ini. Ringkasnya, idza talabtal i'anata ala amrin min umuri dunya wal akhirati fasta'in billahi azza wa jalla. Kata Imam Nawawi dan juga Al-Hafidz Al-Haytami, kalau kamu minta pertolongan dari urusan dunia. Urusan dunia itu banyak sekali. Ya. Demikian pula urusan akhirat, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. La siyama fil umuril lati la yaqdiru 'alaiha ghairullah. Lebih-lebih dalam urusan-urusan yang tidak dimampui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak dimampui kecuali hanya Allah, ya harus kepada Allah. Apa contohnya? Kasifa'il maradi, seperti kesembuhan sakit. Siapa yang bisa menyembuhkan sakit? Fa idza maridtu fahuwa yasfini. Ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Makanya minta kesembuhan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau secara ikhtiar, seseorang disyariatkan berobat. Berobat itu nanti ada pengobatan syar'i, ada pengobatan yang itu merupakan sebab akibat. Pengobatan tajribah. Kalau pengobatan syar'i harus bersumber dari dalil. Contoh pengobatan syar'i, doa, ruqyah, minum madu, berbekam misalkan,
Itu pengobatan secara syar'i. Tapi kalau pengobatan berkaitan dengan kauni, sebab akibat, itu syarat pertama ada kaitan sebab akibat. Jadi kalau ada pengobatan yang tidak ada hubungan sebab akibat, nggak boleh. Misalkan orang sakit, ini ditambani dengan apa? Dengan keris. Ya, keris celup ke air, kemudian airnya diminum. Itu nggak ada sebab akibat. Seperti itu bisa terjatuh dalam kesyirikan. Pertama, kalau pengobatan secara kauni, itu harus ada hubungan sebab akibat. Ya, yang kedua, jemaah hormati, tidak boleh ada perkara yang haram. Misalkan pengobatan dengan menggunakan kodok. Kata itu termasuk binatang yang tidak diperbolehkan dibunuh. Dipakai pengobatan, nggak diperbolehkan. Atau misalkan pengobatan dengan sesuatu yang haram, darah. Ada orang sakit gatal, ngombe misalkan darah ular kobra. Ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ya, itu yang keduanya. Yang ketiganya, jemaah hormati, keyakinan semata itu atas kesembuhan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau secara tajribah dengan memperhatikan tiga itu. Satu, sebab akibat. Yang kedua, tidak boleh melanggar syariat. Yang ketiganya, kesembuhan itu mutlak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh, minta tolong dalam kesembuhan sakit. Yang kedua, minta tolong wa talabi rizki. Permintaan rezeki, mencari rizki. Mencari rizki, siapa yang mampu memberi rizki? Cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi kecuali rizkinya di atas tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari rizki, minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman tadi sama seperti kesembuhan sakit. Seseorang dituntut ikhtiar, mencari rizki juga begitu. Mencari rizki juga begitu. Bagaimana ikhtiarnya? Satu, pokoknya berusaha semampunya. Yang kedua, dalam jalan yang halal. Dalam jalan yang halal. Yang ketiga, jangan lupa meminta keyakinan rezeki itu mutlak Allah yang maha mampu. Itu minta tolong dalam mencari rezeki. Demikian pula hidayah. Hidayah taufik. Itu mutlak kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah kan terbagi menjadi dua. Ada hidayah irsyad wal bayan. Ada hidayah taufik. Kalau hidayah irsyad wal bayan, hidayah untuk mengarahkan, untuk menjelaskan. Ketika orang memiliki ilmu, bisa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Nabi kita Muhammad SAW, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau Muhammad menunjuki ke jalan yang lurus. Tapi hidayah bayan wal irsyad. Ya. Tapi kalau hidayah membuka pintu hati, nggak bisa. Kata Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, innaka la tahdi man ahbabtah. Innaka la tahdi man ahbabtah. Walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa menunjuki orang yang kamu sangat ingin supaya dia mendapatkan hidayah. Ini kisah terhadap sang paman Abu Thalib. Nabi itu sangat ingin supaya sang paman mendapatkan hidayah. Tapi sama sekali tidak punya kemampuan. Sama sekali tidak punya kemampuan. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik. Maka minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita minta diberikan hidayah. Hidayah untuk sampai di atas kebenaran. Setelah itu istiqomah di atas kebenaran. Makanya doa yang Rasul ajarkan kepada Ali, Allahumma hdini wasadidni. Ya Allah, tunjuki aku, kasih hidayah kepadaku, luruskan aku di atas jalan kebenaran. Ini minta tolong. Fahiya mimma ihtasallahu biha wahdah. Yang ia termasuk perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Kata Allah,
Wa iyamsaskallahu bidurring fala kashifa illa huwa. Kalau Allah menimpakan kepadamu satu madarat, nggak ada yang bisa menghilangkan kecuali hanya Allah. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama. Jadi, saudara yang saya hormati, minta pertolongan kepada Allah semata. Urusan dunia, urusan akhirat. Jadi kalau orang punya apapun yang hendak dia lakukan, jangan piye-piye. Jangan piye-piye. Jangan kepada makhluk tulang-tulung. Tapi kepada siapa kita minta pertolongan? Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di pertemuan yang lalu sudah dibahas oleh Syekh berkaitan dengan suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah itu pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada kalimat wa iyyaka nasta'in. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Poin pertama. Poin yang kedua. Man arada hujjatan fal Qur'anu yakfihi. Siapa yang menginginkan hujjah, maka Quran mencukupinya. Kalau seseorang ingin, kok minta tolong hanya kepada Allah? Kok minta tolong hanya kepada Allah? Itu mana buktinya? Dalilnya mana? Kan orang sekarang kadang minta tolong kepada dukun, kadang minta tolong kepada kuburan, minta tolong kepada makhluk dalam perkara yang hanya itu dimampui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menginginkan hujah, Quran sudah cukup bagi dia. Quran itu hujah untuk semua perkara. Keselamatan, kebaikan dunia akhirat itu cukup. Wa man arada muhghisan fallahu yakfihi. Siapa yang menginginkan zat yang bisa memberikan mughis, memberikan perlindungan, itu Allah cukup bagi dia. Wa man arada wa'idon fal mautu yakfihi. Siapa yang menginginkan pemberi peringatan, cukuplah kematian. Itu pemberi peringatan. Wa man lam yakfihi syai'un min dzalika fa innan nar takfihi. Siapa yang tidak cukup sesuatu dari itu, maka neraka nanti akan mencukupi dia. Mencukupi dia. Quran urung marem. Quran urung marem. Ya. Itu ya wis, neraka wae enak nanti. Kalau dikasih hujah sama Quran belum cukup, padahal saudara yang saya hormati, dalil tentang keharusan minta tolong sama Allah, Quran wis abrek. Sudah demikian banyak. Semua perkara Quran sudah mencukupi. Jangankan kok sak Quran, satu surat, surat Al-Asr. Sekiranya kata Imam Syafi'i, Allah tidak menurunkan hujah atas makhluknya illa hadis surata lakafathu. Sungguh itu sudah mencukupi bagi mereka. Itu jangankan sak Quran, surat Al-Asr saja sudah cukup mengantarkan seseorang tidak rugi, mengantarkan seseorang akan mendapatkan keselamatan. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sungguh manusia dalam keadaan merugi. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Kemudian watawasobil haqqi watawasobis sabr. Mereka saling berwasiat di atas kebenaran. Mereka saling berwasiat di atas kesabaran. Lah itu baru surat Al-Asr sudah cukup. Hujah yang mencukupi seseorang nanti tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Rugi dunia, rugi alam barzah, rugi akhirat. Kuncinya cuman iman, amal soleh, wasiat di atas kebenaran, wasiat di atas kesabaran. Apalagi Quran komplit. Nah ini, Quran cukup. Siapa yang menginginkan mughithah, satu zat yang bisa memberikan pertolongan, Allah cukup bagi dia. Allah cukup bagi dia. Orang itu bisa memberikan pertolongan. Pertama, punya kemampuan. Yang kedua, punya perkara yang akan diberikan kepadanya. Yang ketiga, punya andil dalam perkara yang hendak diberikan pertolongan dengannya. Ya, yang keempatnya itu jamaah hormati, mungkin dia punya ini
kemampuan memberikan syafaat. Punya kemampuan memberikan syafaat. Coba yang punya kemampuan untuk semua urusan cuman Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki semua cuman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang lain nggak punya. Yang lain tuh nggak punya apa-apa walau min kitsmir. Walaupun setipis kulit ari. Selain Allah Subhanahu wa taala nggak punya saham. Karena orang bisa memberi itu karena itu wekmu kabeh, bukan. Tapi saya punya separuh. Apa ada kepemilikan di langit dan di bumi selain Allah Subhanahu wa taala? Walaupun sepertelon, seperempat, atau mungkin cuwilik, nggak ada. Nggak ada. Maka cukup bagi Allah. Cuman keyakinan bahwasanya Allah yang mencukupi, memberikan perlindungan, kadang dalam hati kita nggak kokoh. Makanya pentingnya terus ditingkatkan keimanan. Salah satunya keyakinan seperti ini supaya kuat. Supaya kuat. Kadang orang misalkan ada barang dicuri sama orang. Ambil air wudhu, sholat, dongo, ya Allah kembalikan. Kalau enggak, ya Allah kasih kesabaran musibah saya, ganti yang lebih baik. Janji Nabi, kalau sabar, berdoa, Allah ganti yang lebih baik. Kadang tenan apa ora? Ya, kadang malah percaya yang dukun itu. Nah ini kurang keyakinan kita. Padahal man arada mughitsa fallahu yakfihi. Allah cukup bagi dia. Kalau seseorang tidak cukup, siap-siap. Fa'inan naro takfihi. Neraka nanti yang akan mencukupi dia. Nyo. Ya, suruh minta perlindungan kepada Allah ra gelem. Jeluke malah kepada mayit, kepada orang mati. Nyo, neraka ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, waman arada wa'idon fal mautut yakfihi. Siapa yang menginginkan pemberi nasihat, kematian. Kematian itu cukup memberikan kepada kita nasihat. Ya. Lah kalau orang Arab sombong, apa ora mati sumben. Toh akhirnya juga akan mati. Kalau seseorang misalkan ya asik cinta dengan dunia, mati apa ora? Mati itu. Semua kita itu akan mati. Mati itu cukup memberi nasihat. Kalau orang sombong bisa menjadi tawadhu. Kalau orang ibadah malas bisa menjadi semangat. Itu cukuplah kematian. Ini Masya Allah, poin yang kedua. Makanya dibawakan ayat, alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah mencukupi hambanya? Bukankah Allah telah mencukupi hambanya? Apakah hamba nggak cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya ketika dulu orang kafir sombong, lana hubal. Kami memiliki hubal. Kami punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami punya Allah. Nabi kita Muhammad SAW, itu ketika itu, ada orang yang kafir itu sudah pegang pedang, ditaruh di atas kepala Rasulullah SAW. Hai, siapa yang melindungimu dariku? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang melindungiku. Allah Subhanahu wa ta'ala yang melindungiku. Akhirnya diberikan kecukupan. Ini poin yang kedua. Poin yang kedua ini kokohkan dalam hati kita. Kokohkan dalam hati kita. Sekali lagi 3 hal. Hujah Quran mencukupi. Mencari perlindungan, Allah sudah cukup. Allah sudah cukup. Makanya idza sa'alta fas'alillah. Idza sta'anta fasta'in billah. Yang ketiga, kematian itu cukup untuk memberi nasihat. Makanya orang salah satu nasihat kadang itu dengan mengingatkan, kok gleleng meni apa ora mati kowe esuk ben? Apa ora mati kowe esuk ben? Akhirnya astagfirullah, iya esuk ben mati. Padahal kalau orang mati itu bukan akhir segalanya. Makanya kalau mati itu akhir segalanya, itu mati itu peristirahatan bagi setiap orang yang kehidupannya penuh penderitaan. Ya wis timbang loro terus ini mati wae, rampung. Tapi ternyata enggak itu. Kematian itu akan disempurnakan, akan dimintai tanggung jawab. Wallahu ta'ala alam, poin kedua. Poin ketiga. Berkata Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu ulama Ahlussunnah. Cuman diaku sama orang-orang kuburiyun sufi. Itu diagungkan luar biasa sampai diangkat ke derajat wah ini walinya para wali. Jadi keyakinan Allah itu ada menteri-menteri, petugas-petugas dari makhluk.
ikut ngatur alam semesta, itu keyakinan syirik itu. Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau berkata, salullaha wala tas'alu ghairahu. Mintalah sama Allah, jangan minta kepada selainnya. Minta sama Allah, jangan minta kepada selainnya. Ya, ini kisahnya Abdullah bin Abbas. Saking nasihat ini menancap dalam hatinya, ketika sandalnya pedot, minta sama Allah. Menunjukkan kesempurnaan iman. Ya kalau kita coba tanamkan kepada anak-anak kita, Pak, tuh kok nih, minta sama Allah. Dungo, Nduk, minta sama Allah, nanti biar Allah kasih rizki, biar bisa membelikan. Ini penanaman akidah. Kalau kamu minta, itu jangan minta kecuali hanya kepada Allah. Ista'inu billah wala tasta'inu bighairihi. Minta tolong sama Allah, jangan minta tolong kepada selainnya. Jangan minta tolong kepada selainnya. Kemudian waihak bi ayyi wajhin talqahu ghadan wa anta tunazi'uhu fid dunya mu'ridun anhu muqbilun ala halqi musyrikun bihi. Celaka kamu, dengan wajah yang mana kamu akan berjumpa kepada Allah besok. Raimu mbok deleng ngendi gitu loh. Ketika kamu menghadap Allah itu, wajahmu piye coba? Sementara kamu selisih Allah ketika di dunia. Di dunia menyelisih Allah, berpaling dari Allah, menghadapkan diri kepada makhluk, musyrik. Kemudian tunzilu hawaijaka bihim, kamu turunkan hajatmu kepada makhluk. Wa tatakilu bil muhimmati alaihim, kemudian bersandar dengan perkara yang penting itu kepada mereka. Kepada mereka. Irfa'ul wasa'ita bainakum wa bainallah. Kemudian kalian pun singkirkan perantara antara kalian dan antara Allah. Ini nasihatnya. Coba, sok ben kowe itu ngadep karo Allah piye? Saudara yang saya hormati, sekedar takribul faham. Pendekatan pemahaman. Orang itu kalau misalkan akan berjumpa dengan seseorang, tapi sebelum berjumpa itu wis ngelek-elek, berpaling, padahal dia pasti berjumpa ada urusan penting, ngunek-unek ke, iya, tidak pernah untuk berbuat baik kepada dia. Saya itu ngadep, rupanya piye? Wong kisinan itu, iya, wajahnya itu nanti malu, kisinan. Ngopo? Perlu ini Anda ingin ngelek-elek no. Kemarin aja ngunek-unek ke. Berpaling menghadap kepada selainnya. Ini sekedar permisalan. Coba kalau seseorang ketika di dunia tadi tunazi'u fid dunya, kamu selisih Allah. Kemudian berpaling dari Allah, menghadapkan diri kepada makhluk, musyrik. Kebutuhan kamu minta hanya kepada makhluk. Kemudian perkara penting kamu bersandar kepada mereka. Setelah itu kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Coba, bi ayyi wajhin. Terus wajah sing endi itu? Dengan wajah apa kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka singkirkan perantara antaramu dan antara Allah. Fa inna wuqufakum ma'aha hawas. Ya, karena sesungguhnya berdiri bersama kalian itu, saya hormati, bersamanya itu sesuatu yang kecondongan yang luar biasa, keinginannya sangat kuat. Harus seseorang itu berdiri Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita, harus itu, mesti. La mulka wala sultana wala ghina wala izza illa lil haqqi azza wa jalla. Maka tidak ada kekuasaan. Ya, tidak ada kepemilikan, tidak ada kekayaan, tidak ada kemuliaan kecuali hanya kepada Allah. Kun ma'al haqqi bila khalqin. Jadilah kalian itu bersama kebenaran, tidak bersama makhluk. Ini nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Kok Syekh Muhammad bin Jamil Zainu membawakan ucapan beliau? Supaya orang sufi kuburiyun sadar. Loh ini loh, sing mbok anggap tokoh, sing mbok anggap walinya para wali. Jadi ini ini sudah walinya kutub yang paling dhuwur ini. Ya, keyakinan kamu seperti itu, nasihatnya seperti ini itu.
minta tolong, minta apapun hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Ya, singkirkan perantara antara kalian dan antara Allah. Karena ya, saudara yang saya hormati, berdirinya bersama kalian itu sesuatu yang pasti harus. Jadi seseorang nggak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai kun ma'allah bidu'aihi bila wasitotin min khalqih. Jadilah kamu bersama Allah dengan berdoa kepadanya tanpa perantara dari makhluk. Kurang gamblang apa? Ini supaya orang-orang kuburiyun sadar ini, sing mbok anggap wali, walinya para wali, seperti itu. Ini makna yang ketiga dari idza sa'alta fas'alillah. Mana yang keempat? Al-isti'anatul masru'ah. Isti'anah yang disyariatkan. Antasta'ina billahi ala halli masyakilik. Kamu minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diurai problem kamu. Untuk diurai sama problem kamu. Itu hanya kepada Allah. Makanya, kalau punya masalah, jangan adukan kepada makhluk. Ya, siapa yang menakdirkan kita punya masalah? Masalah kita itu Allah sudah takdirkan. Mosok takdir Allah kamu keluhkan kepada makhluk? Makhluk, Allah kasih takdir saya seperti ini. Penguasa alam semesta, kamu pradulki sama makhluk. Itu keliru. Makanya kalau orang pengen diurai problemnya, takdir itu ketetapan Allah. Semua masalah, ya Allah, ya Allah. Ini, minta tolong sama Allah untuk diurai semua permasalahan kita. Ini poin yang keempat. Adapun al-isti'anatu syirkiyah, isti'anah yang syirkiyah, antasta'ina bi ghairillah, kamu minta tolong dengan selain Allah, seperti para nabi, para wali, orang yang mati, orang yang hidup tapi tidak di hadapan. Yang mereka itu la yamlikuna naf'a wala dharra, tidak memiliki kemanfaatan, tidak bisa menolak madarat. Padahal tadi disampaikan, yang bisa memberi, yang bisa menolong, itu satu yang memiliki, yang kedua yang punya kemampuan. Pemilik dan kemampuan itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala, sempurna. Iya. Selain Allah, nabi, wali, orang mati nggak punya kemampuan mendatangkan manfaat, nggak punya kemampuan menolak madarat. Lebih-lebih lagi, wala yasma'una doa, tidak mampu mendengarkan doa. Coba kalau orang dimintai ora krungu. Ora krungu, apa mungkin bisa memberi? Tulung jimokno wedang misalnya. Ning ora krungu. Itu apa mungkin minumannya datang? Kowe iki jimok wedang meneng wae to. Ora mbok gawe-gaweke. Lah ora krungu kok. Enggak bisa memberi. Kalau misalkan walau sami'u mastajabula lana. Kalau misalkan mereka mendengar, mereka nggak mampu mengabulkan sebagaimana Quran sudah terangkan. Krungu, krungu, dus-wedus, jimone wedang. Wedusnya noleh itu, noleh. Tapi apa kemudian lutek gawe gitu? Nggak punya kemampuan. Makanya dua, satu punya, yang kedua punya kemampuan. Yang itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal isti'anatu bil ahya al-hadirin fima yakdiruna alaihi min bina'i masjidin au ahdi musa'adatin maliyatin wa ghairi dzalika fahiya jaizatun liqali azza wa jalla. Adapun minta tolong kepada orang yang hidup, syaratnya hadir. Kalau nggak hadir nggak boleh. Apalagi kalau orang sufi kan begitu. Kalau kamu punya hajat, wis sebut namaku 3 kali, tahan napas. Ya. Ono sing godrok lemah ping 3 itu. Ya, apa bisa? Enggak bisa. Enggak bisa. Tapi kalau dalam perkara orang yang hidup hadir, dalam perkara yang dimampui, itu boleh. Mas, besok longgar itu bangun ke masjid. Ya. Atau misalkan, Mas, besok longgar. Tolong bantu untuk urusan gawean. Dalam batas kemampuan dia, boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam perbuatan baik
dan dalam ketakwaan, meninggalkan perkara-perkara yang terlarang. Boleh. Dengan catatan permintaan tolong itu satu, orangnya hadir. Yang kedua, batas kemampuan. Dalam batas kemampuan. Yang ketiga, saya hormati, dalam perkara yang halal. Kalau minta tolong dalam perkara yang haram nggak boleh. Mas, di pedang duwe asana sing landep. Gue apa sesuatu tangguh beleh wong. Iya, agak boleh. Itu ta'awun dalam perbuatan dosa. Perbuatan dosa. Nyilih motormu ya, ngopo? Wah, duit randuwe ini mau bengi arep begal wong. Enggak boleh seperti itu. Iya, ini catatan yang ketiga. Catatan yang keempat, ini sekedar ikhtiar, sekedar asbab. Catatan yang kelima, kelancaran, keberhasilan itu disandarkan kepada Allah. 5 catatan. Boleh minta tolong kepada makhluk. 1, orangnya hidup, hadir. Kedua, dalam batas yang dimampui. Ketiga, dalam perkara yang diperbolehkan oleh syariat. Yang keempat, ini sekedar ikhtiar. Cuman sekedar sebab. Yang kelima, kelancaran, keberhasilan itu mutlak disandarkan kepada Allah. Ini boleh dalam hal yang seperti itu. Tapi kalau 5 ini tidak terpenuhi, apa? 1, orangnya mati, tidak hadir. Orangnya hidup, tidak hadir. Iya, orangnya hidup, tidak hadir. Nggak boleh. Yang kedua, tidak dalam batas kemampuan. Makanya kalau para ulama kasih contoh, kita mau nyebrang jalan, jalannya rame, minta tolongnya kepada orang buta. Wong buta, seberang aku. Seperti itu nggak diperbolehkan. Kenapa? 1, itu ngenyek wong buta. Kene rasa nyawang malah kok nyebrangke kono sing matane iso nyawang. Lo kan melecehkan dia. Yang kedua, punya keyakinan, wah iki wuto-wotone, tapi sakti. Makanya nggak diperbolehkan. Yang ketiga dalam perkara haram, tadi sudah kita sebutkan. Yang keempat cuman sebab. Karena semua ketetapan kauniyah sebab akibat. Yang kelima, sandaran keberhasilan hanya kepada Allah. Kalau sandarannya kepada makhluk, nggak boleh. Contoh, mau ngirim barang berharga. Ya, ada seseorang jago gelut, kondel, ahli misalkan menjaga, Mas tolong sesuk ngawali, lagi ngopo ngirim emas batangan. Ngirim emas batangan. Ya. Kemudian dalam hati kita, sanggih sing ngawal dia itu tenang. Lah kenapa? Itu jago gelut, pinter misalkan. Seperti itu nggak boleh. Itu hanya asbab, hanya ikhtiar. Tapi keberhasilan, kesempurnaan itu hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah ikhtiar, saya pasrahkan keberhasilannya kepada Engkau. Ucapan Allah, wallahu fi aunil abdi makanal abdi fi auni akhi. Dan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ini hasungan supaya kita ta'awun dalam perkara yang baik dan dalam perkara ketakwaan. Wa min amsilatil isti'anatil jaizah minal ahya, termasuk contoh minta tolong yang diperbolehkan terhadap orang yang hidup. Ucapan Allah, fasaghasahul ladzi min syi'atihi 'alal ladzi min aduwihi. Ini kisahnya Bani Israel. Itu berkelahi dengan orang Kipti, padu. Kemudian Bani Israel ini minta tolong kepada Nabi Musa. Nabi Musa, permintaan tolong seperti itu diperbolehkan. Ya, tapi karena Nabi Musa itu tuangannya kalau dalam sirah itu gudi-gudi. Jadi ngwampleng pisan itu langsung mati. Bayangan saya pokoknya Mike Tyson itu mungkin ya. Ngwampleng pisan kelenger itu. Ya itu akhirnya mati sampai nanti panjang kisahnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian juga ucapan Allah, permintaan Dzulqarnain. Fa'i uni bikuwa, fa'i nuni bikuwa. Berikan pertolongan kepadaku dengan kekuatan. Jadi syaratnya 5 tadi. Syaratnya 5 tadi. Ini dulu yang bisa kita baca. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk dalam pembahasan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.